Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Maisir Hamni, mahasiswi Administrasi Perpajakan, Program Pendidikan Vokasi, Universitas Indonesia. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi e-faktur. Kita langsung saja. Yang pertama-tama, pastikan laptop atau komputer kalian sudah mendownload aplikasi e-faktur. Kebetulan di sini saya sudah memiliki aplikasi fakturnya. Kita bisa langsung buka saja aplikasinya. Nah, ini aplikasi faktur pajak 2014. Kita akan login dulu ya, teman-teman. Di sini akan muncul error e-tax seperti ini. Tidak dapat menghubungi e-tax invoice server, kita klik OK saja. Kemudian kita pilih di sini local database, kita klik connect. Setelah itu kita akan login menggunakan username-nya adalah admin. Dan password-nya adalah 123. Nah, ini kita tunggu. Nah, setelah kita login, tadi ini akan muncul nama PT Sinchan, NPWP, alamat. Di sini kenapa nama PT Sinchan? Karena kita menggunakan di faktura dummy ya, teman-teman. Jadi ini udah otomatis dari sananya. Seperti itu. Nah, untuk step yang pertama adalah kita akan men-setting database dulu. Kita bisa ke file, kita ke administrasi DB. Nah, kemudian di sini ada 2 DB yang pernah saya buat ya, teman-teman. Di sini kita akan lihat dulu pada soal. Nah, di sini adalah Tuan makin keren ya. Di sini saya akan buat database baru. Kita bisa klik buat database. Kita klik namanya dulu di sini Tuan makin keren. Setelah udah, kita klik buat database. Ini kita tunggu ya, teman-teman. Sedang proses dalam pembuatan database baru. Prosesnya memang cukup lama, ditunggu saja. Nah, ini sudah nih, database berhasil dibuat. Kita klik yang tadi kita buat, lalu kita klik ke connect ke database. Database terkoneksi, oke. Setelah udah, kita bisa langsung close aja, karena tadi kita sudah connect-kan ya, teman-teman. Lanjut, kita akan mengecek dulu nih ke profil si PKP-nya, teman-teman. Nah, karena di sini sudah otomatis, nama PKP ini tidak bisa diganti karena kita menggunakan e-fakturnya dummy seperti itu. Nah, di sini penanda tangannya saya ganti dengan menggunakan nama saya. Jabatan adalah manajer keuangan, lalu kita klik simpan. Masa bukunya 1-12. Nah, lanjut setelah itu kita akan mengisi referensi. Pertama yang kita isi adalah di sini saya langsung ke mengisi referensi nomor fakturnya dulu. Nah, bisa kita lihat di sini ada 2 referensi yang sudah berhasil saya buat. Ini kalau mau kita hapus, bisa kita hapus. Oke, ini tidak bisa. Kita buat aja yang baru ya langsung, teman-teman. Rekam branch nomor faktur. Nah, di soal di sini
Dia minta nomor fakturnya. Bisa kita lihat dulu ya sebentar teman-teman. Nomor fakturnya itu nih. Nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 adalah 00001500. Maka kita tulis di sini 000 tahunnya ada 2019 dan 00001501. Seperti itu. Lanjut, nomor faktur akhirnya adalah di sini nomor faktur akhir. Kalian bisa mengira-ngira kira-kira akan ada berapa faktur sih yang akan kita rekam. Dan di sini saya 1.600 saja ya. Kita rekam nomor faktur. Oke. Nah, ini yang tadi kita buat, kita klik. Setelah itu, lanjut kita akan mengisi faktur yang pertama dulu ya teman-teman. Kita ke faktur, ke pajak keluaran, administrasi faktur. Yang pertama akan kita isi yaitu faktur atas pajak keluaran. Nah, di sini atas penjualan atau penyerahannya itu kita akan melihat berdasarkan jawaban UTS. Di sini saya sudah menyiapkan jawaban UTS-nya. Nah, di sini yang dikenakan PPN ada pada tanggal 3 Oktober, tanggal 5, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 8, tanggal 9, dan pada tanggal, maksud saya tanggal 3, tanggal 5, tanggal 9, 10, 17, 22, dan pada tanggal 27 ini adalah retur ya teman-teman. Jadi yang akan kita masukkan di faktur keluaran adalah tanggal 3, 5, 9, 10, 17, dan 22. Kita langsung saja untuk pengisian yang pertama. Kita bisa klik rekam faktur. Nah, di sini detail transaksinya benar kepada pihak yang bukan pemungut, faktur pajak, jenis fakturnya faktur pajak, tanggal dokumennya bisa kita masukkan di sini, tanggal 3 ya teman-teman, 3 Oktober. (03) bulan 10. (03) bulan 10 tahun 2019. 2019. Oke. Maka masa pajaknya akan otomatis keluar seperti ini ya teman-teman. Nomor seri fakturnya juga. Kita bisa klik lanjutkan. Sebelum kita klik lanjutkan, kita klik simpan dulu. Nah, ini bisa kita lanjutkan NPWP-nya. Kita masukkan. Kita akan coba mengcopy ya, apakah bisa di-copy. Tidak bisa di-copy teman-teman NPWP-nya. 01, maaf, 01256. Oke. Untuk namanya sendiri adalah toko mainan ceria ya, toko mainan ceria. Alamatnya saya isi Jakarta saja ya, karena tidak ada alamatnya. Lalu bisa kita klik simpan. Lalu di sini ada untuk detail transaksi, kita klik yang rekam transaksi. Di sini kode barangnya itu kita bisa lihat di sini adalah menerima uang muka atas pembelian mainan. Atas pembelian mainan. Maka di sini saya akan membuat kode 1 ya. Namanya itu adalah mainan. Setelah udah, kita bisa rekam barang atau jasa baru. Kodenya tetap. Harga jual barang atau jasa saya masukkan 10 dulu ya teman-teman.
Kita bisa klik simpan. Nah, di sini yang harga satuannya biarkan saja. Nah, untuk DPP-nya sendiri kita memasukkan berdasarkan jawaban kita. 5.100.000 ya teman-teman pada tanggal 3 Oktober. Nah, maka di sini PPN-nya akan otomatis keluar 510 seperti itu. Oke, bisa kita klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? No. Nah, ini kita klik ininya. Lalu kita klik simpan. Dokumen faktur sudah disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Yes. Nah, kita akan buat lagi, yaitu untuk tanggal 5 Oktober. 5 Oktober, di sini kita ganti dulu masanya 05 10 2019. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah udah, maka di sini tahunnya, masa pajak dan tahun pajaknya otomatis kita klik lanjutkan. NPWP-nya kita masukkan 01725. Yang ini ya teman-teman. 5438220. Nah, atas dari mana nih teman? PT Kidi. PT Kidi. Untuk alamatnya tetap masukkan Jakarta. Kita lanjutkan. Kita rekam transaksi lagi. Di sini dia itu diserahkan unit mainan juga teman-teman, unit mainan anak-anak. Maka di sini saya menggunakan kodenya sama, 1 mainan. Lalu sudah otomatis seperti ini karena kita menggunakan kode yang sama, maka harga satuannya juga otomatis. DPP-nya bisa kita lihat tanggal 5, 55.500.000 ya teman-teman. Kita masukkan di sini 55 juta. Baik, setelah udah kita bisa klik simpan, kita klik no, ini kita klik, lalu kita klik simpan, dan ini kita akan membuat dokumen faktur baru, yes. Nah, di sini kita baca lagi. Selanjutnya itu pada tanggal 9 Oktober. Di sini teman-teman. 7 Oktober itu tidak kita input ya teman-teman. Karena dia di sini diserahkannya pada tanggal 27 September 2019. Sedangkan kita mencatat yang pada saat itu juga baru akan kita catat. Lalu kita lanjut pada tanggal 9 Oktober. Menyerahkan mainan tipe. Mainan lagi teman-teman. Nah, ini NPWP-nya 07402. Pada tanggalnya berarti di sini tanggal 9 ya teman-teman. 09/10/2019. Kita klik lanjutkan di sini PWP-nya 07402 07402 3722 3722 220 atas kepada siapa nih? Kepada Arif. Kepada Arif ya teman-teman. Saya ini Tuan Arif. Alamatnya Jakarta. Baik, kita lanjutkan. Kita rekam transaksi lagi. Kodenya itu karena dia menyerahkan mainan ya. Kita akan menggunakan kode yang sama. Kode 1. Nah, setelah kita klik akan muncul sama. DPP-nya bisa kita lihat di sini. Yaitu 28.575. 28.575.
28.575.000. PPN-nya akan otomatis, lalu kita bisa klik simpan. No, kita klik simpan. Oke, kita masih ingin merekam lagi yang baru. Nah, di sini pada tanggal yang kita lanjutkan sekarang adalah kita mengisi pada tanggal 10 Oktober ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini 10 Oktober. Menyampaikan tagihan termasuk atas penjualan mainan anak-anak kepada Kementerian Sosial. Karena ini kepada Kementerian Sosial, maka detail transaksinya itu kepada pemungut bendaharawan. Jenis faktur tetap faktur pajak pada tanggal 10 Oktober 2019. Kita lanjutkan. NPWP-nya itu bisa kita masukkan 01274 564 2350 564 2350 kepada Kementerian Sosial RI. Sosial RI. Alamatnya masih sama, saya menggunakan Jakarta. Lanjutkan. Rekam transaksi. Dia itu oke, atas penjualan set mainan, berarti di sini kodenya sama. Mainan. DPP-nya itu kita bisa lihat 7476 7476 363,64 363,64 7.476 ya. PPN-nya sudah muncul seperti ini. Kita klik simpan. No. Simpan. Yes. Kita akan buat lagi yang baru. Next. Pada tanggal 17 Oktober ya. Pada tanggal 17 Oktober. Nah, menyerahkan 40 set mainan anak tipe C12 kepada PT Mozone. Nah ini, teman-teman, sedikit scroll. Setelah udah, di sini kita akan memasukkan, di sini distributor mainan anak-anak, oke, PT Mozone. Ini tetap 1 di transaksinya, jadi fakturnya juga 1 pada tanggal 17 Oktober. 17 bulan 10 2019. Lanjutkan. NPWP-nya 01241. Alamatnya kita masukin Jakarta. Kita lanjutkan. Kita klik rekam transaksi. Di sini itu set mainan anak. Oke, berarti kodenya sama mainan. Untuk DPP-nya kita lihat di sini 125 juta. 125. Oke, kita klik simpan. No. Ini kita klik simpan. Oke, yes. Next, selanjutnya itu 22 Oktober. Nah, ini berarti terakhir ya teman-teman, karena pada tanggal 27 Oktober itu adalah retur. Nanti kita akan menginputnya di faktur yang retur ya teman-teman, tidak di faktur yang atas pajak keluaran ini. Kita masukkan tanggal 22 Oktober.
Menyumbangkan 100 set mainan senilai 7.500.000 kepada panti asuhan mandiri. Nah, teman-teman, panti asuhan mandiri. Oke, karena dia pada panti asuhan, maka di sini detail transaksi adalah kepada DPP nilai lain, jenis fakturnya tetap satu. Kita masukin tanggalnya, itu tanggal 22 Oktober. 22 bulan 10 2019. Kita lanjutkan. NPWP-nya kita masukkan. Karena di sini dia kepada panti asuhan, maka NPWP-nya 000 ya teman-teman, tidak ada NPWP-nya. Alamatnya kita masukin Jakarta. Lanjutkan. Akan transaksi. Di sini itu dia set mainan anak. Masih mainan ya teman-teman. Setelah udah, di sini DPP-nya kita masukkan yaitu sebesar 7.500.000. 7.500.000. Oke, kita simpan. Lalu, simpan. Nah, di sini akan muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, benar. Ada 6 daftar faktur pajak keluaran. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengisi retur atas pajak keluaran dulu ya, teman-teman. Kita bisa klik faktur, retur pajak keluaran, administrasi. Kita klik rekam retur. Akan muncul seperti ini. Ini saya minimize aja biar mudah. Bentar. Nah, seperti ini juga akan saya minimize. Oke, karena tadi di sini yang diretur itu pada tanggal 27 Oktober ya. Maka di sini akan kita isi returnya di pajak keluaran. NPWP-nya itu 01 01 374 Oke, kita buat lawan transaksi baru dulu. Namanya itu permainan anggun. Jalannya kita strip aja, GoPay juga, nomornya juga, RT di sini saya isi 007. Deposit saya isi juga. Lanjut, kita klik simpan. Untuk nomor faktur yang diretur yaitu kita bisa lihat di sini kan dia pada bulan September ya teman-teman. Nah, berdasarkan keterangan di sini nomor seri faktur pada masa September adalah 000.1.500. Maka di sini akan kita masukkan tahunnya itu 19. Kalau udah, kita enter aja. Nomor faktur tidak ditemukan, Anda harus memasukkan tanggal faktur. Kita klik yes.
Di sini kita lihat pada soal, tanggal faktornya itu adalah 27 September 2019. September adalah bulan 9, 2019. Kita klik rekam faktur. Nomor faktur pajak yang sudah di-approve tidak ditemukan di data lokal. Kita klik yes aja. Untuk nomor dokumen retur kita masukkan yang ini. Tanggal returnya itu adalah tertanggal 23 Oktober 2019. 23 bulan 10 2019. Kita enter saja, maka masa pajaknya akan otomatis. Untuk DPP-nya sendiri yaitu 2.400.000. 2.400.000. Klik simpan. Retur pajak sudah disimpan. Apakah membuat notaris terbaru? No. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Lanjut. Next, yaitu kita akan mengisi faktur atas pajak masukan. Di sini bisa kita lihat, atas PPN masukannya itu ada pada tanggal 5 Oktober, tanggal 9 Oktober, 14, 23, dan 28-nya itu untuk retur pajak masukan. Maka yang akan kita input yaitu tanggal 5, 9, 14, dan 23 saja. Langsung kita masukkan ya, teman-teman. Di sini kita klik rekam faktur. Nah, pertama itu adalah tanggal 5. Untuk nomor fakturnya sendiri itu yang ini ya, teman-teman. 010 000 19 1221. NPWP-nya 01 kita buat lawan transaksi baru. Namanya adalah PT Moxino. Alamatnya kita strip 007. Di sini saya strip karena memang tidak ada ya, teman-teman, alamatnya. Kalau memang nanti alamatnya ada, kalian bisa isi berdasarkan alamatnya. Kalian bisa klik simpan. Untuk tanggal fakturnya yaitu tanggal 5 Oktober. Jumlah DPP-nya yaitu 12.500.000. 12 juta. Bisa klik simpan. Yes, kita akan buat dokumen yang baru yaitu pada tanggal 9 Oktober. Mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan nilai impor. Nah, karena ini impor, kita tidak masukkan di faktur pajak masukan, nanti kita akan masukkan di dokumen lain. Kita bisa lanjut, yaitu pada tanggal 14 Oktober. Pada tanggal 14 Oktober, membayar ongkos pengiriman paket pada PT Kilat. Kita masukkan lagi nomor fakturnya, 040 14 NPWP-nya 01254 01258 362 1 574.
Kita buat lawan transaksi baru. Namanya yaitu PT Kilat. Alamatnya masih sama, kita strip aja. Kita klik simpan. Ini belum terisi bloknya. Baik, lanjut. Yaitu tanggal faktur. Ada tanggal 14 Oktober. 14 bulan 10 2019. Jumlah DPP-nya adalah 625.000. 625. Simpan. Nah, ini yang terakhir yaitu pada tanggal 23 Oktober. Oke. Kita masukkan lagi nomor fakturnya. 010 00019. Untuk NPWP-nya kita masukkan 01454. Buat lawan transaksi baru, PT Parkit. Jalannya masih sama, kita strip aja. Simpan. Untuk tanggal fakturnya adalah tanggal 23 Oktober 2019. Untuk jumlah DPP-nya yaitu 125 juta. Oke, kita klik simpan. Membuat dokumen faktur baru, no. Nah, di sini untuk faktur pajak masukan sudah ada 3 ya teman-teman. Next, selanjutnya kita akan memasukkan retur pajak masukan. Di sini ada retur pada tanggal 28 Oktober. Nah, ini dia. Kita akan input, kita rekam retur. NPWP lawan transaksi. 01 471 454 7521. Nama lawan transaksinya yaitu PT Roboku Anggun. Oke, nomor faktur yang diretur. Di sini kita masukkan yaitu dia di sini 29 September 2019. Maka kita masukkannya sama. Nah, next selanjutnya itu kan nomor faktur yang diretur ya. Nomor faktur yang diretur itu 010 019 Oke. Yes, tanggal fakturnya itu yaitu pada tanggal 26 Oktober 26 bulan 10 2019. Nomor dokumen fakturnya
Ini tanggal returnya itu tanggal 28 Oktober 2019. Nah, nilai DPP-nya bisa kita lihat di sini 32 juta. Masukkan 32 juta. Klik simpan. No. Nah, ini untuk retur atas pajak masukannya sudah kita input dan ini sudah selesai. Selanjutnya, kita close saja. Karena tadi ada impor ya pada pajak masukan, kita bisa klik ke dokumen lain atas pajak masukan. Rekam. Nah, tadi itu impor pada tanggal 9 Oktober ya. Coba kita lihat. Nah, ya di sini 9 Oktober nih atas nilai impor. Di sini untuk jenis transaksi impor BKP, jenis dokumennya normal. Di transaksi impor BKP, dokumen transaksinya itu PIB dan SSP. Nah, melawan transaksinya itu adalah mengeluarkan dari pelabuhan. Nah, karena ini dari luar negeri, kita masukin saja di sini luar negeri. Karena ini impor dari luar negeri. Untuk nomor PIB-nya sendiri, yang ini, tanggal SSP-nya yaitu tanggal 7 Oktober 2019. Next, dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya itu bisa kita lihat 134 juta. 134. Simpan. No. Nah, ini dokumen lain pajak masukan atas impornya sudah kita rekam, kita close. Nah, karena tadi kita sudah memasukkan semua data-data atas pajak keluaran, pajak masukan, retur, dan juga atas impor. Nah, maka selanjutnya di sini kita akan mengupload semua atas faktur dari pajak keluaran dan pajak masukan. Di sini atas pajak keluarannya itu total ini bisa kita ini aja teman-teman biar lebih mudah. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 totalnya, ini bisa kita select semua, lalu kita klik upload. Yes, total ada 6, kita upload. Nah, jika sudah terupload, nanti akan muncul seperti ini teman-teman nih. Status faktur normal, lalu status ininya sudah approval ya. Oke, bisa kita langsung klik cancel. Selanjutnya, atas pajak masukan juga sama. Kita akan upload faktur juga. Total ada 3. Nah, ini sudah. Nanti di sini akan ada tulisannya approval ya teman-teman statusnya. Kita close. Lalu di sini juga atas retur pajak keluarannya kita upload. Nah, ini juga sudah approval. Selanjutnya atas pajak masukannya juga sama. Ini kita upload. Oke, sudah approval, kita close. Nah, setelah semuanya tadi sudah kita upload, kita akan memposting. Di sini masa pajaknya adalah masa pajak bulan 10, tahunnya 2019. Oke, kita klik cek jumlah dokumen. Untuk PK-nya ada 7, untuk PM-nya ada 5. Kita klik posting. Nah, data SPT berhasil dibentuk. Kita close. Selanjutnya kita akan buka SPT-nya.
Ini kita bisa klik ini dulu, lalu kita perbarui tampilan. Nah, ini sudah masa pajaknya 10 dan tahun wajib 2019. Lalu kita klik, lalu kita klik buka SPT untuk diubah. Setelah SPT sudah kita ubah, selanjutnya yaitu kita bisa ke SPT, ke formulir lampiran, ke 111 AB, kita ke bagian 3. Nah, pada bagian 3 ini di sini terdapat informasi. Terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN, di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober. Maka ada kompensasi sebesar 1.200.000. Di sini kita masukkan. Setelah udah, kita bisa klik simpan. Ini kita close. Selanjutnya sekarang kita akan ke formulir induknya. Nah, di sini ada bagian 1, bagian 2. Nah, di sini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri ya, teman-teman. Untuk PPN atas kegiatan membangun sendiri, di sini sudah ada informasi bahwa selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 670 juta untuk perusahaan biaya membangun sendiri gudang, termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. 330 juta. Nah, makanya karena di situ sudah termasuk harga perolehan tanah, kita masukkan itu yang belum termasuk harga perolehan tanah. Yang jadi di sini kita akan memasukkan sudah 69 juta. Oke. Yap. Nah, setelah udah, di sini kita harus mengisi SSP terlebih dahulu. Kita klik tambah. Kode jenis pajaknya PPN dalam negeri, kode jenis setorannya setoran kegiatan membangun sendiri. Tanggalnya itu tanggal 15 bulan berikutnya. Karena ini Oktober, jadi bulan 11 ya bulan berikutnya. Untuk NTPN-nya. Nilainya itu sebesar 6.900.000. Apakah Anda ingin merekam SSP baru? Kita klik no. Nah, ini sudah, kita bisa tutup saja. Selanjutnya, kita ke bagian ke-6. Di sini untuk tanggalnya itu tanggal 31 bulan 12 2019. Oke, setelah itu kita klik simpan. Nah, setelah udah, ini bisa kita close dulu. Lalu kita buka lagi aplikasinya.
Mohon maaf ini agak lama ya teman-teman. Nanti akan terbuka. Seperti yang awal tadi, kita masukin, kita login lagi. Admin, passwordnya 123. Kita tunggu sampai profilnya keluar. Nah, ini sudah keluar ya teman-teman. Kita akan men-setting database lagi. Yang kita gunakan yang ini, kita klik ke connect ke database. Oke, data sudah terkoneksi. Lalu selanjutnya kita akan membuat file CSV ya teman-teman. Sebelumnya di sini kita akan buka SPT lagi. Kita perbaharui tampilan ya ini. Kita klik, lalu kita buat file CSV dan PDF SPT. Ini saya save di sini saja. Oke, ini sudah berhasil dibuat. Selanjutnya, saya akan mencetak PDF-nya dari pajak keluaran ini. Kita klik perbarui. Kita klik kanan, buat file PDF satu file gabungan. Kita klik OK saja. Oke, kita close. Selanjutnya, pajak masukannya juga kita perbarui. Untuk pajak masukan itu tidak bisa dicetak ya teman-teman. Ternyata ini kita coba juga tidak bisa dicetak atas retur. Yang ini juga tidak bisa dicetak. Nah, di sini kita bisa langsung cek saja. Nah, ini dia, ini atas CSV yang tadi saya buat. Ini ya teman-teman, dan ini atas PDF-nya dari faktur pajak keluaran tadi. Ini file PDF atas induknya ya teman-teman. Tadi kan kita sudah membuat CSV dan juga kita mencetak file PDF-nya atas SPT tersebut, SPT induk maksud saya. Nah, di sini tadi sudah saya faktur pajak keluaran. Ini totalnya sudah ada 1 dari halaman 6, sudah ada 6 ya teman-teman. Otomatis semuanya sudah tercetak dari mulai CSV sampai dengan SPT induknya, PDF SPT induk, dan juga PDF dari faktur pajak keluarannya. Nah, maka dari itu, untuk video kali ini sudah cukup teman-teman sampai di sini. Semoga ilmu dan informasi yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk saya teman-teman untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. And see you next video. Bye-bye.